근데 저는 들어왔는데? 그래서 보미 씨가 특별한. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 3, Mark Hyo, mari kita review. So Ki-ju kecil diajari paman cara bertarung dengan hantu. Ia diajari juga untuk membuat lingkaran dari garam dan sejenisnya, agar hantu tak mengganggu lagi. Ki-ju dan paman hendak kabur ke sebuah pulau di luar negeri yang memiliki populasi sedikit, demi menghindari hantu dan menghindari kutukan keluarga. Namun sang paman tak kunjung kembali hingga tanggal keberangkatan mereka. Bahkan hingga kini tak ada kabar tentang paman. Kembali ke So Ki-ju yang sedang diserang para hantu. Hanbom wanita yang memang sangat istimewa. Cahaya keluar dari tubuh Hanbom seolah membuat perisai dan bahkan para hantu itu pun terpental hingga musnah. Ki-ju merasa keheranan. Tak lama mobil polisi datang. Ternyata Hanbom melaporkan Ki-ju atas penculikan Yundal. Tapi tentu Ki-ju tak bisa menjelaskan detailnya pada Pak Polisi. Sialnya lagi, di kantor polisi, Ki-ju malah diganggu oleh barisan para hantu di sana. Ki-ju terus mendekatkan diri pada Hanbom untuk menghindari hantu, membuat Hanbom merasa risih. Di database kepolisian, Ki-ju ternyata memiliki beberapa catatan kriminal ringan. Jadi untuk membereskannya dibutuhkan penjamin untuk melepaskan Ki-ju. Tapi seperti yang diketahui, Ki-ju tak punya siapapun. Ia tak punya kenalan manusia. Ia mencoba menelpon Deputi Go, tapi Deputi Go malah asik menjaga tempat kerjanya dulu. Mau tak mau Ki-ju pun ditahan, padahal ada banyak barisan hantu di sana. Ki-ju merasa ketakutan berada di sel itu. Hanbom langsung tertawa dan merasa konyol. Kalau Ki-ju berkata ia adalah seorang fotografer hantu. Sebelumnya, Hanbom jika ia bersedia menjadi penjamin Ki-ju, asal diberitahukan alasan Ki-ju selalu ada di sekitar orang-orang yang sudah tiada. Namun setelah diberitahu alasannya, Hanbom malah meninggalkan Ki-ju seorang diri. Padahal para barisan hantu itu sudah siap mengganggu Ki-ju. Setelah semalaman menginap di sel, Deputi Go baru datang. Ia merasuki tubuh seseorang di sana dan akhirnya Ki-ju pun bisa keluar dari sel. Ki-ju segera mencari keberadaan Hanbom, namun ia tak ada di tendanya. Akhirnya menyogok nenek Hanbom dengan cara difoto gratis. Tipis-tipis Ki-ju mencari info tentang Hanbom pada nenek. Diketahui jika saat kecil Hanbom melihat kedua orang tuanya tiada di hadapannya sendiri. Setelah mendapatkan alamat tempat Hanbom bekerja, Ki-ju mendatanginya. Ia lalu menjelaskan lebih lanjut tentang dirinya yang seorang fotografer hantu. Dan Ki-ju membutuhkan Hanbom karena ia adalah zona aman bagi Ki-ju. Namun Hanbom meminta untuk dibuktikan. Baeknam-gu yang ada di sana pun mencoba membuktikan keberadaannya. Tapi kekuatan Baeknam-gu tak ada yang berhasil pada Hanbom. Sungguh sangat aneh. Namun akhirnya Ki-ju dapat membuktikan dengan membaca pesan yang baru saja Hanbom terima. Dan untuk lebih lanjutnya, Ki-ju meminta Hanbom untuk datang ke studio pada matahari terbenam nanti. Pemakaman di gereja dilakukan karena Bapak Pastor meninggal dunia. Namun Ki-ju yang tak tahu apapun malah melakukan pengakuan dosa dengan pastor itu. Ia pun segera kabur begitu melihat wujud asli pastor yang kini mengerikan. Selagi Ki-ju dan Nam-gu bebersih ruangan untuk menerima kedatangan tamu, Deputi Go malah sibuk memilih baju untuk kedatangan Hanbom nanti. Sedangkan menuju rumah bersama, nenek bertanya apakah Hanbom tak tertarik menghilangkan bekas luka di lengannya itu. Hanbom pun menjawab jika ia tak mau, karena itu adalah tanda jika ia berhasil hidup sendiri. Pintu ajaib kedatangan hantu baru lagi, dan itu adalah pastor. Diketahui jika pastor memiliki beberapa video di laptopnya. Ia meminta Ki-ju untuk mengambilnya. Kira-kira video apakah itu? Nam-gu pun dengan mudah masuk ke dalam gereja mengambil denah gereja di sana. Karena esok hari Ki-ju akan menyelinap untuk menghapus video di laptop pastor. Baeknam-gu tak bersedia ikut karena itu menyalahi prinsip hidupnya. Semasa hidup, Baeknam-gu adalah detektif yang ditakuti para penjahat. Hanbom mendatangi studio dan ia dibuat takjub lagi melihat pemandangan jendela-jendela ajaib milik Ki-ju. Ki-ju melakukan room tour, memperlihatkan foto-foto di sana, dan berkata jika studio foto telah berdiri sejak 100 tahun yang lalu. Baeknam-gu dan Deputi Go menjamu Hanbom, membawa beberapa cemilan dan bunga. Dan ada kesalahpahaman di sini. Hanbom diketahui jika ia tak pernah ikut kencan buta.
Jadi ia tak pernah berkirim pesan dengan siapapun. Deputi Go tak terima dan saat akan mendekati tubuh Han Bom, tiba-tiba saja tubuhnya terbang terpental jauh. Ki-ju lalu menjelaskan tempat ini tak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Namun begitu, Han Bom berhasil masuk ke tempat ini tanpa seizin darinya. Maka dari itulah Han Bom begitu istimewa. Nenek didatangi tetangga yang usil. Ia main nyeletuk saja berkata jika Han Bom itu sebenarnya bukan mengundurkan diri, tapi ia dipecat dari kejaksaan karena membuat masalah. Dan kini tak ada orang yang mau mempekerjakannya. Nenek pun langsung membatin dan kaget mendengar fakta itu. Di rumah nenek masih kepikiran bahkan menangis pedih dan menyesali segala tindakannya pada Han Bom selama ini. Nenek ikut sakit hati dengan apa yang terjadi pada cucunya itu. Kembali ke studio foto, Ki-ju menjelaskan jika ia membutuhkan Han Bom dan lingkarannya itu. Tidak lama, hanya 100 hari saja. Setelah itu Ki-ju akan mengembalikan rumahnya lagi. Ia butuh Han Bom melindunginya dari para hantu yang ingin merebut kamera. Karena tak semua hantu bisa masuk ke studio foto ini. Maka dari itu, di luaran studio foto, hidup Ki-ju selalu berbahaya. Karena para hantu ingin menghilangkan nyawa dan mengambil kamera itu. Hal seperti makan bersama dengan orang lain di luar dan bepergian keluar rumah dengan damai adalah suatu hal yang mustahil bagi Ki-ju. Han Bom lalu dengan berani datang ke acara reuni para alumni sekolah hukum. Tentu ia menjadi bahan gibahan orang di sana karena kasusnya yang sangat viral. Ternyata Han Bom pernah membuat salah satu tersangka yang ia bela tewas begitu dikeluarkan dari penjara. Han Bom juga bertemu dengan kepala jaksa rivalnya itu. Han Bom seolah dipermalukan di sana. Ki-ju berada di kantor polisi lagi atas tuduhan pencurian laptop sang pastor. Deputi Go mencoba merasuki petugas polisi namun ia tak berhasil. Sebelumnya, Ki-ju, Deputi Go dan pastor diam-diam menyelinap ke ruangannya. Namun setelah laptop ada di hadapan mereka, pastor malah lupa passwordnya sendiri. Semua membuat frustasi. Hingga akhirnya aksi Ki-ju pun ketahuan oleh para pastor di sana. Dan dengan putus asa, Ki-ju meminta bantuan agar Han Bom datang ke kantor polisi. Kini untuk membuktikan, Ki-ju harus menulis password laptopnya, tapi sang pastor tetap tak mengingatnya. Han Bom yang sudah datang akhirnya juga memohon pada pastor, padahal ia tentu tak melihat ada sang pastor di sana. Dan akhirnya dengan malu-malu pastor memberikan passwordnya, yaitu MySpa. Ternyata keinginan terakhir dari sang pastor adalah ingin semua orang bisa menikmati hal yang ia sukai, yaitu lagu-lagu aespa. Dan tiba-tiba saja semua orang di kantor polisi menjadi next level. Semua menari, tentu pastor, Namgo, dan Deputi Go tak ketinggalan juga. Bahkan Ki-ju dan Han Bom pun ikut-ikutan. Dan kini mulai ke pembicaraan serius. Karena Ki-ju sudah memberitahukan rahasianya, kini giliran Han Bom yang bercerita jika dirinya telah dipecat dari kejaksaan karena ada orang yang tak bersalah tiada karena dirinya. Andai saja ia membuat orang itu di penjara, mungkin hingga kini ia masih hidup meskipun ada di penjara. Han Bom hanya tidak ingin ada orang yang terluka lagi karena dirinya. Jadi ia menolak permintaan Ki-ju meskipun Han Bom tahu jika Ki-ju membutuhkan lingkarannya. Di tempat lain, nenek yang tak terima atas hal yang menimpa cucunya. Meskipun kesulitan, nenek mendatangi kantor kejaksaan, ingin bertemu dengan kepala jaksa. Namun beliau malah diusir dan tak dipedulikan. Tapi nenek tak patah semangat. Ia berencana setiap hari akan mendatangi kantor kejaksaan itu. Nenek sudah kesusahan menaiki bisnya dan tiba-tiba saja nenek terjatuh. Sementara itu, Han Bom kini punya beberapa klien. Tak lama mendapat telepon dari nenek yang membuatnya segera berlari. Di tempat lain Ki-ju kebingungan karena kini ada nenek Han Bom di studio fotonya. Ia kira nenek datang untuk mengambil foto tempo hari. Tapi ternyata nenek datang dari pintu dunia lain. Sedangkan Han Bom seolah tak percaya dengan kabar yang didengarnya. Ia merasa syok, bahkan sudah tak sanggup berjalan lagi. Han Bom menangis pedih, untung Ki-ju datang. Han Bom tak ingin mendengar jika Ki-ju sudah melihat neneknya. Sedangkan nenek melihat Han Bom di belakangnya dengan perasaan sedih. Dan episode 3 pun berakhir di situ.